Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pembelajaran matematika. Hari ini saya akan membahas latihan 2 tentang jarak titik ke garis yang sudah kalian kumpulkan. Langsung saja mari kita bahas bersama. Sebelum membahas latihan 2, maka saya ingatkan kembali konsep jarak titik ke garis. Jika ada titik A sama garis M, maka jarak titik A ke garis M sama dengan panjang ruas garis yang melalui titik A tegak lurus dengan garis M. Maka gampangnya kamu cari proyeksi titik A pada M. Proyeksi sebuah titik pada garis selalu tegak lurus. Nah, proyeksinya ada di sini, kita tulis A aksen. Maka kalau kita hubungkan dari A ke A aksen, maka garis A aksen itu selalu tegak lurus dengan M. Maka kesimpulannya, jarak titik A ke garis M itu sama dengan panjang A aksen. Kita bisa menuliskan D. Ya. Nah, untuk latihan 2 ini yang akan saya bahas nomor 1 dan 3. Untuk nomor 2 tidak saya bahas karena jawaban kalian banyak yang benar. Sudah kita bahas nomor 1. Soal tidak saya tulis ya, tapi sudah saya gambarkan kubusnya. Jadi diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Kemudian diketahui titik Q-nya itu titik tengah dari ruas garis FG. Nah, yang ditanyakan soal itu jarak titik Q ke BD. BD ini diagonal sisi dari ABCD, jadi diagonal sisi dari kubus. Nah, tekniknya untuk mencari jarak titik Q ke garis BD, maka kita mencari bidang segitiga yang memuat garis BD dan titik Q. Nah, ini sudah saya ambil segitiganya BDQ. Nah, di sini terlihat segitiganya bukan segitiga siku-siku. Nah, yang perlu kalian ingat bahwa pada konsep jarak titik ke garis, proyeksi sebuah titik pada garis itu letaknya tidak selalu berada di tengah ya. Jadi ini saya tarik aja garis. Ini proyeksi dari titik Q, saya tulis Q aksen. Maka kita mau mencari panjang Q aksen atau D ya, saya tulis D. Nah, sekarang segitiga BDQ sudah saya gambarkan di sini. Cuma di sini belum diketahui masing-masing panjangnya. Segitiganya di sini segitiga sembarang. Kemudian di proyeksinya ini Q aksen, kita mau mencari garis yang merah itu panjangnya berapa. Nah, sekarang kita cari dulu. Untuk mencari panjang QB ini bisa menggunakan Pitagoras. Kalian bisa lihat segitiga BFQ, siku-siku di F. Kalau panjang rusuknya 4, maka BF juga 4. BF 4, kemudian FG-nya 4, maka FQ-nya 2. Maka berlaku Pitagoras. Bisa dilihat ya, enggak saya gambarkan. Kita menghitung panjang BQ, berarti BQ kuadrat, sisi miringnya sama dengan FB kuadrat ditambah QF kuadrat. Tinggal kita masukkan 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat, 16 ditambah 4, 20 ya. Berarti BQ-nya akar 20. 20 itu 4 kali 5, berarti 2 akar 5. Ketemu BQ-nya 2 akar 5, kita letakkan di sini 2 akar 5. Berikutnya mencari panjang DQ. Sekarang kita lanjutkan mencari panjang DQ. Nah, DQ ini saya letakkan titik T itu di tengah-tengah BC. Kemudian kita mengambil segitiga DTQ. Ini siku-siku di T ya. Karena
T itu tegak lurus, garis yang tegak lurus dengan bidang alas, sehingga di sini T-nya siku-siku. Jadi kita bisa menggunakan Pitagoras dq kuadrat sama dengan dt kuadrat ditambah QT kuadrat. QT itu sama dengan tegak lurus, berarti panjangnya sama dengan BF, sama dengan panjang rusuk kubus. Sedangkan BT ini sama dengan panjangnya sama dengan QB, karena BT itu bisa dicari dari TC. TC itu setengahnya dari BG 2 cm, DC nya 4, berarti perhitungannya sama dengan mencari BG, sehingga panjang BT itu sama dengan 2/5, sama dengan BG ya. Berarti kita tuliskan di sini BT nya sama dengan BG, berarti 2/5 kuadrat ditambah QT. QT nya sama dengan 4 kuadrat, berarti 2/5 20 ditambah 4 kuadrat 16 36, berarti dq akar 36, hasilnya 6. Kita taruh di sini 6 ya. Kemudian DB ini diagonal sisi dari ABCD, diagonal sisi dari kubus. Kalian tahu bahwa kalau panjang rusuk kubus 4 cm, AD juga 4 cm. Dengan menggunakan Pitagoras kita bisa menghitung DB-nya, tinggal kita tambahkan 4/2. Berarti DB-nya 4/2. Nah, ini sengaja saya taruh di sini. Nah, sampai sini baru kita bisa menghitung panjang Q aksen, atau kita misalkan D. Kenapa? Di sini kita pakai perbandingan karena segitiga DBQ bukan segitiga siku-siku. Berarti kita tetap pakai Pitagoras dengan membagi segitiga DBQ menjadi 2 segitiga siku-siku, yaitu DQ aksen Q sama BQ aksen Q ya. Kalau misalnya DB ini 4/X, kemudian panjang Q aksen B itu saya misalkan X, maka di sini DQ aksen itu kita tuliskan 4/2 kurangi X. Nah, baru kita berlaku Pitagoras. Sekarang dilihat dulu segitiga DQ aksen Q. Maka Pitagorasnya 6 kuadrat, ini sisi miring ya, 6 kuadrat dikurangi 4/2 min X kuadrat. Nah, itu sama dengan B kuadrat. Kita skip. Kemudian kalau kita lihat segitiga Q aksen B, maka D kuadrat sama dengan 2/5 kuadrat dikurangi X kuadrat. Karena sama-sama D kuadrat di sini, maka kita bisa menuliskan 6 kuadrat min 4/2 min X kuadrat itu nilainya sama dengan 2/5 kuadrat dikurangi X kuadrat. Tinggal operasi biasa ya. Sudah, tinggal perhitungannya ya. Pengkuadratkan biasa. 6 kuadrat 36, 4/2 min X kalau dikuadratkan 4/2 kuadrat sama dengan 32 dikurangi 2 kali 4 kali akar 2, 8/2 X min X dikuadratkan plus X. Yang ini 2/5 kuadrat sama dengan 20 dikurangi X kuadrat. Bisa dijadikan satu ruas, dibuka dulu kurungnya. 36 min 36 plus 8/2 kuadrat dikurangi X. 20 nya saya pindah sana, negatif 20 positif X kuadrat sama dengan 0.
Di sini bisa kita coret negatif x kuadrat dengan positif x kuadrat. Kemudian yang ini kita selesaikan. 36 dikurangi 32 itu 4. 4 dikurangi 20 itu negatif 16. Yang ini tetap. Jadi 8 akar 2 x dikurangi 16 sama dengan 0. Untuk mencari x kita pindah ruas kembali. Nah ini jadi 16. Maka x-nya 16 dibagi 8 akar 2. Kita coret. Ini 1 ya. Yang ini 2. Berarti x-nya 2 akar 2. Kalau kita menemukan penyebut akar, wajib kita rasionalkan. Berarti x-nya 2 akar 2 per akar 2 kali akar 2, 2. Habis. Berarti hasilnya akar 2 cm. Jadi x-nya hasilnya akar 2 cm. Nah, kita mau mencari D. Maaf ya, enggak cukup. Berarti kita tinggal substitusi ke salah satu. Maka D kuadrat sama dengan 2 akar 5 kuadrat dikurangi akar 2 kuadrat. Ini 20, yang ini 4. Akar 2 kuadrat 2. Berarti 18. Maka D-nya akar 18. 18 itu 9 kali 2. Maka D-nya 3 akar 2 cm. Maka di sini. Baik ya anak-anak, langsung ke soal nomor 3. Maaf ini bukan contoh ya, tapi soal yang saya berikan untuk latihan 2. Jadi diketahui 5 segi 4 beraturan. Kalau beraturan mudah seperti yang sudah saya jelaskan di awal ya. Di sini panjang BC-nya 5 akar 2. Berarti kalau BC 5 akar 2, AB, AD, DC masing-masing 5 akar 2. Kemudian TC atau rusuk tegaknya 13. Berarti TB, TA, TD masing-masing 13 cm. Nah, kalian diminta mencari jarak titik D pada garis TB. Di sini sudah saya gambarkan bidang segitiga yang saya ambil itu TDB karena memuat titik D dan garis TB. Nah, di sini bisa terlihat jarak titik D ke TB itu D aksen. Kita tuliskan D kecil. Ya. Bidang segitiganya saya gambarkan di sini. Di sini terlihat karena TD dan TB itu panjangnya sama, maka segitiga TDB itu segitiga sama kaki. Kakinya sama yaitu TD dan TB, panjangnya masing-masing 13. Yang ini juga 13. Nah, di sini karena segitiganya sama kaki, untuk menghitung panjang D di aksen atau D kecil itu lebih mudah menggunakan kesamaan segitiga. Jadi, kita bisa menggunakan konsep luas. Sebetulnya menggunakan perbandingan seperti soal nomor 1 juga bisa, tapi lebih rumit ya. Maka kita pakai luas. Jadi sudut pandang kalian ada 2. Kalau kalian memandang segitiga TDB dari depan di sini, kita bisa lihat alasnya yaitu DB, tingginya yaitu TE. Tapi kalau sudut pandangmu dari sini, maka luas alasnya itu TB, tingginya D aksen. Nah, sekarang kita cari dulu DB itu diagonal sisi ABCD. Seperti soal nomor 1, kalau di sini panjang AB itu 5 akar 2, ini 5 akar 2, maka di sini DB-nya 5 akar 2 kali akar 2. Sama dengan tadi pada soal nomor 1. Kalau panjang rusuknya 4, berarti diagonalnya 4, AB 4, BC 4. Maka DB-nya 4 akar 2. Berarti kalau di sini 5 akar 2, 5 akar 2 kita tinggal menambahkan 5 akar 2 akar 2. Berarti pengertiannya 5 akar 2 kali akar 2.
Berarti 5 akar 2 kali akar 2 sama dengan 5 kali 2 atau 10. Berarti panjang BD 10. Karena segitiga TDP sama kaki, maka TE ini tinggi dari limas atau tinggi dari segitiga TDP. Dia letaknya ada di tengah karena sama kaki. Maka di sini DE itu masing-masing 5. Maka kita cari dulu TE. TE kuadrat tinggi limas. Kita cari TD kuadrat dikurangi DE kuadrat. Berarti 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 169 dikurangi 25. Berarti di sini 144. Maka TE-nya akar 144 sama dengan 12. Berarti 12. Maka kita bisa menentukan luas segitiganya. Luas segitiga masih ingat ya, setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah kali alasnya DB kali tinggi. Tingginya TE. Sama dengan kalau sudut pandangnya dari sini, berarti setengah kali TB kali D aksen. D aksen. Nah, ini yang akan kita cari. Ya, tinggal dimasukkan setengah kali DB. DB-nya itu 10 kali TE. TE-nya 12. Ini setengah kali TB. TB-nya 13 kali D. D kecil ya. Ini bisa dicoret. Bisa 5. Berarti di sini atau ini aja yang dicoret. Ini kita biarkan 10. Ini 13 kali D. Berarti D-nya 10 kali 12 per 13. Maka D-nya 120 per 13. Tidak usah disederhanakan, seperti ini sudah benar. Saya untuk nomor 3 di sini sudah ketemu 120 per 13. Kalian bisa menyederhanakan atau menghitung menggunakan desimal juga boleh ya. 9, sekian. Silakan kalian hitung sendiri. Sudah ya. Untuk video pembelajaran hari ini saya akhiri sampai pembahasan ini saja. Silakan nanti kalau masih ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan via WA Bung Induk ya. Untuk next kita bahas dimensi 3 untuk subpokok bahasan yang terakhir, yaitu jarak titik ke bidang. Terima kasih, mohon maaf saya akhiri, mohon maaf jika ada salah kata. Tetap semangat, tetap sehat. Sukses selalu untuk kalian.